Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Nah, sebelum kita memasuki pelajaran fisika pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, silakan adik-adik sekalian coba cek kawan sebelahnya apakah sudah hadir semua. Lengkap Pak. Ya, terima kasih. Mungkin hadir semua ya. Kita kan anggota kelas ini 26 orang. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang minggu lalu. Baik, anak-anak sekalian, di mana minggu lalu kita telah membahas tentang gerak jatuh bebas. Nah, dari contoh penerapan gerak jatuh bebas, pastinya anak-anak sudah mengetahui bahwasanya gerak jatuh bebas itu contohnya pada saat buah kelapa yang jatuh dari buah kelapa yang berada di atas pohonnya, kemudian jatuh ke bumi, ke tanah, itu menerapkan contoh penerapan dari gerak jatuh bebas. Nah, di sini Bapak contohkan. Nah, di mana ini botol air minum kita contohkan saja sebuah buah kelapa. Nah, ini contoh dari penerapannya, di mana buah ini contoh buah kelapa, ketika dia jatuh ke bawah itu merupakan gerak dari penerapan gerak jatuh bebas. Tuh, 2, 3. Nah, dari gerak jatuh bebas itu didapati persamaan di mana VT sama dengan G kali T, G kali H. Selanjutnya VT kuadrat sama dengan 2 kali G kali H. Di mana jika hanya itu tidak diketahui, maka didapatkan H sama dengan setengah GT. Nah, dari persamaan tersebut diketahui bahwasanya G adalah percepatan gravitasi, di mana satuannya meter per sekon kuadrat, kemudian H itu ketinggian, satuannya meter, kemudian VT itu adalah kecepatan dalam satuan sekon, satuannya meter per sekon. Baik, silahkan kepada saudara anak. Baik, silahkan kepada Kiki untuk menjelaskan materi minggu lalu mengenai gerak jatuh bebas. Baik Pak, izin menjawab pertanyaan dari Bapak tentang gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah gerak jatuh benda yang tidak memiliki kecepatan awal atau F0 sama dengan 0. Jika selama benda itu jatuh, hambatan udara diabaikan, maka percepatannya menjadi konstan atau tetap dan besarnya sama dengan percepatan gravitasi bumi. Selain itu, waktu yang dibutuhkan benda saat jatuh tidak bergantung pada masanya, tapi bergantung pada ketinggiannya. Ternyata fenomena apel jatuh tidak hanya memberitahu kita tentang teori gravitasi saja, tetapi juga sebagai salah satu contoh dari gerak jatuh bebas. Hal ini karena apel yang semula diam kemudian lepas sendiri dari tangkainya dan jatuh ke tanah karena adanya gaya gravitasi bumi yang bekerja pada apel. Sekian, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Kiki yang telah menjelaskan materi minggu lalu mengenai gerak jatuh bebas. Mungkin dari anak-anak sekalian sudah mengetahui materi minggu lalu, yaitu gerak jatuh bebas. Nah, Bapak di sini di pertemuan sekarang kita akan menjelaskan tentang energi alternatif. Baik, pelajaran minggu ini kita membahas tentang energi alternatif. Nah, energi alternatif sendiri adalah energi selain dari gas alam, batu bara, dan minyak bumi. Nah, dari energi alternatif ini didapati macam-macam dari contoh penerapan energi alternatif. Contohnya dari energi dari sumber matahari yang digunakan untuk menjemur pakaian, kemudian untuk penduduk yang sekitar pantai, mereka untuk menjemur, untuk membuat garam. Kemudian energi air. Nah, dari energi air ini khususnya untuk penduduk yang tinggal di daerah sekitar danau ataupun sungai, bisa menerapkan contoh untuk generator air sehingga dia. Selanjutnya yang kedua yaitu energi air. Energi air ini sangat dibutuhkan kepada penduduk yang tinggal khususnya di daerah pegunungan, di mana ketika air yang mengalir dari pegunungan menuju ke bawah itu sangat dibutuhkan ketika untuk menggunakan energi listrik, di mana dari energi air ini dibuatlah turbin dari air itu bisa untuk menghasilkan listrik. Baik, contoh selanjutnya contoh penerapan dari
energi angin. Nah, di mana energi angin ini didapati contohnya pada di negara bagian Eropa sana, contohnya di negara Belanda. Negara Belanda tersendiri menerapkan energi angin ini membuat kincir angin yang kemudian hasil dari kincir angin tersebut dijadikan sumber tenaga listrik. Baik, selanjutnya silakan kepada saudara Sinta untuk menjelaskan energi alternatif. Baik Bapak, di sini saya akan menjelaskan apa itu energi alternatif. Nah, energi alternatif atau energi terbarukan adalah segala jenis sumber energi yang digunakan untuk mengganti bahan bakar energi konvensional yang bisa habis dan tidak ramah lingkungan. Adanya energi alternatif ini ditunjukkan untuk mengurangi pemakaian energi hidrokarbon yang menyebabkan polusi dan kerusakan karena emisi karbon dioksida yang tinggi dan memicu pemanasan global atau global warming. Nah, manfaat energi alternatif sendiri ialah bisa meredam efek pemanasan global. 2. Menyediakan sumber energi tak terbatas. 3. Meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Dan 4. Menghemat daya dan sumber daya. Terima kasih anak-anak sekalian. Nah, di mana tadi Sinta sudah menjelaskan mengenai energi alternatif, contoh dan penerapannya secara rinci. Nah, di sini Bapak ingin mengasih PR pada kalian, silakan kalian mengerjakan di halaman 72 di bagian D tentang suhu dan kalor. Kemudian untuk minggu depan kita akan mengenakan ulangan berupa materi minggu ini, yaitu materi gerak jatuh bebas, dan hari ini yaitu materi energi alternatif. Mungkin itu saja yang bisa dapat Bapak sampaikan di kelas 8D ini. Mungkin lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.